Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat tampilan dari register yang di sini. Jadi pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu file di bagian screen ini. Kita buatin dulu, misal namanya itu adalah register.js. Ini seperti biasa kita pakai import React dulu. Setelah itu kita juga akan import view, lalu text, lalu touchable opacity dari React Native. Jangan lupa kita akan buat komponennya dulu pakai SLR seperti ini. Nah, di sini itu kan sudah muncul registernya atau sudah ada komponen sederhana seperti ini yang ada view-nya aja. Sekarang kita akan registrasi ini ke dalam rutenya di sini. Jadi di sini itu kita bisa isikan register gitu. Kita import terlebih dahulu registernya. Kemudian di sini itu kita akan tambahkan stack screen-nya register. Disimpan. Nah, setelah disimpan, kita akan buka terlebih dahulu di sini. Jadi kita akan menambahkan ketika ini diklik, maka dia itu akan ke register yang ada di sini. Caranya itu adalah kita akan pergi ke ini ya, ke komponen dulu yang bagian di login landing yang ini. Nah, ini ada login register button. Nah, di sini kita akan isikan navigasinya ini agar dia itu ke register. Simpan, lalu kita akan coba sekarang. Kalau ini diklik, maka dia itu sudah ke register.js. Kita akan close dulu yang lain ya supaya nggak bingung. Nah, di sini kita akan menyisakan sign in dan registernya. Nah, register itu mirip seperti sign in yang ada di sini, tetapi misalkan saja kita memiliki kotak tambahan atau text input tambahan. Misal masukkan ulang password Anda gitu misal. Setelah itu baru dia itu bisa register. Jadi kita bisa copy dulu semua yang ada di sign in ini, yang ada di dalam ini. Saya akan copy sampai sini, sampai di sini ya. Nah, lalu ini kita akan hapus dulu, lalu pastekan di sini seperti itu. Lalu kita simpan, kita klik register ini, maka dia itu ada error karena nggak bisa nemuin sign in header. Jadi kita bisa copy dulu ini, kayak begitu, simpan, register. Jadi errornya lagi cannot find text input. Oke, kita import dulu text input. Lalu cannot find image, kita import dulu image-nya. Nah, di sini registernya sudah ada seperti sign in begini. Nah, di sini itu kita bisa tambahkan ini ya, tambahkan state baru yang bernama ulangi password gitu misal. Dan ini set ulangi password. Jadi idenya itu saya ingin menambahkan ini ya, menambahkan text input di sini yang isinya itu ulangi password gitu. Jadi di sini masukkan ulang password Anda. Kemudian di bagian sini kita ganti jadi set ulangi password. Ini ulangi password. Seperti itu. Kalau kita cek di sini, misal kita tulisin dulu, kita cek dulu ini udah bisa ya, seperti itu. Berikutnya adalah kita kecilin dulu margin topnya jadi 10 misal. Yang ini 10 juga, yang ini 10 juga gitu. Jadinya dia itu lebih rapi kelihatannya. Nah, kemudian di sini kita akan ganti juga button yang ada di sini dulu. Jadi ini kita akan ganti jadi registrasi gitu. Ini kita akan ganti atau registrasi dengan Google, Facebook, atau Apple misal seperti itu. Kemudian di sini kita akan ubah dulu. Ini sudah member. Kemudian di sini login di sini gitu. Baik, setelah itu kita tinggal ganti header yang ada di sini agar menyesuaikan yang punya kita. Jadi kita bisa menggunakan sebuah props untuk mengganti nilai yang ada di sini. Caranya itu adalah kita bisa cek login yang ini sign in header. Di sini kita ganti terlebih dahulu. Ini kita akan gunakan sebuah props ya. Jadi ini kita akan beri nama props.title misal. Dan ini props.description gitu. Ini props.description. Simpan. Nah, ini kan udah hilang ya. Jadi kita akan passing datanya lewat komponen yang ada di sini. Jadi misalkan saja ini namanya itu registrasi. Lalu description-nya itu adalah silakan masukkan data diri Anda. Nah, seperti itu. Lalu saya ingin agar ini ada sedikit margin bottom-nya ya. Jadi ini kita isikan margin bottom di header-nya.
10 misal. Baik, berikutnya ini sudah ada registrasi, lalu kita sudah berhasil untuk membuat registrasinya seperti ini. Nah, sekarang saya akan ketika klik ini, dia itu pergi ke login gitu misal. Jadi bisa pakai di bagian di atas sini, kita masukin dulu navigation-nya. Jadi kita pakai use navigation dulu. Jadi import. Karena kita ingin menggunakan navigation, use navigation yang ini dari React Navigation-nya. Setelah itu kita buat dulu di sini. Namanya itu navigation. Ini isinya use navigation begitu. Berikutnya adalah kita akan bisa gunakan sekarang React Navigation-nya. Misal kita di bawah sini itu isikan on press navigation navigate, lalu masukkan nama rutenya itu login. Lalu kita klik di sini, nggak ada namanya login, berarti dia itu tadi sign in ya namanya, sign in. Kita coba lagi sign in, oke udah bisa. Nah di sign in ini di bagian sini headernya ini kan masih kosong ya, kita isiin lagi. Title-nya di sini kita misalkan saja login gitu. Lalu description-nya itu kita bisa isikan login ke aplikasi kode inisial gitu misal. Setelah itu kita bisa agar dia itu diklik di sini, dia itu ke ini ya, ke register. Jadi kita juga sama ya seperti tadi. Kita mesti import terlebih dahulu use navigation di atas sini. Nah, kalau misalkan aja Anda sudah membuat sesuatu yang sama, Anda bisa copy aja gitu biar lebih cepat ya. Kemudian di sini tinggal kita di bawah sini ya pakai on press juga. Kemudian di sini navigation.navigate. Lalu di sini kita isikan register. Kalau kita klik di sini, maka dia itu sudah pergi ke registrasi. Kalau kita klik di sini, dia itu pergi ke login. Nah, terakhir kita akan membuat yang lupa passwordnya. Lupa password itu kan cukup simpel ya. Jadi dia itu ada sebuah kotak yang masukkan email, lalu dia itu ketika diklik gitu, nanti email akan terkirim ke inbox-nya gitu. Tapi sebelum itu kita akan ini ya, kecilkan dulu ini marginnya ini yang di sign in. Di bawah sini kita bisa cari text inputnya yang ini, margin type-nya jadi 10 aja seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan buat terlebih dahulu sebuah screen, namanya itu adalah register. Sorry, lupa password ya. Lupa password.js. Nah, ini tuh sama seperti yang udah ada di register dan di lupa dan di sign in. Jadi kita bisa copy aja ini, pastikan di sini seperti itu. Tapi ini ganti komponennya namanya jadi lupa password. Agar kita lebih mudah nanti buat rutenya. Misal seperti ini. Ini juga kita akan ganti. Misal di bagian sini kita import gitu. Jadi import lupa password gitu. Kalau kita enter di sini langsung bisa ke import begini. Itulah kegunaan dari kenapa kita isikan di sini lupa password gitu. Nama komponennya. Kemudian di sini kita akan isikan juga lupa password begitu. Nanti di bagian sini kita gantikan dulu ini lupa password. Title-nya dan juga description-nya kita akan ganti juga. Masukkan email Anda untuk mendapatkan tutorial cara reset password. Ini cuma ada email aja, passwordnya nggak usah. Dan keduanya ini ulangnya juga nggak usah. Ini nggak usah ya lupa password ini. Kemudian ini lupa password. Nah, setelah itu kita bisa cek dulu ininya, ini apa saja. Kita cek dulu rute yang ada di sini. Jadi kita akan kaitkan dulu kalau dia klik di lupa password ini, maka dia itu akan pergi ke lupa password gitu. Jadi kita cek di login dulu yang ini. Kita isikan on press. Ini ya pakai navigation .navigate. Kemudian kita akan navigasi ke ini ya, ke lupa password. Simpan, lalu kita bisa cek terlebih dahulu ini udah ke lupa password. Berikutnya di bagian register juga sama ya. Tadi di bagian lupa password itu kita tambahin on press. Jadi kita cek dulu registernya. Nah, ini kan ada lupa password. D ini, yang ini lupa password. Nah, yang ini ada lupa password. Simpan, kalau kita klik ini, maka dia itu sudah ke lupa password. Kemudian di bagian sini, ini kan terlalu ini ya, terlalu gimana ya? Terlalu dekat dengan ininya, dengan tepinya. Kita bisa lakukan seperti ini ya. Ini kita hapus dulu. Lalu kita blok tapi pakai tanda ini ya, tanda. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan aja kita gunakan di description ini menggunakan tanda kurung kurawal begini,
kita bisa menggunakan escape sequence seperti ini. Jadi kita bisa nambahin enter di sini pakai garis miring terbalik N begini. Maka dia itu akan ada enternya di bawah sini. Kemudian di sini itu kita nggak perlu yang ini ya, nggak perlu yang registrasi dengan ini. Lalu ini juga nggak perlu yang 3 button ini. Ini kita bisa isikan seperti ini aja, biarin. Oke, jadi ini udah bisa ke login lagi. Baik, itulah bagaimana caranya untuk membuat tampilan lupa password, lalu tampilan registrasi dengan menggunakan di React Native. Jika Anda ingin belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat aplikasi Android dengan menggunakan React Native dari pemula hingga menjadi mahir, Anda bisa cek website saya. Anda bisa cek website saya, namanya kodeinsia.com. Nah, di sini itu Anda bisa belajar tentang pemrograman dan teknologi lewat kelas online. Jadi kita ada kelas online yang premium seperti ini dan kelas online yang gratis seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton. Untuk source code video ini ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.